Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan memberikan satu pengalaman dari saya bahwasanya untuk memilih bibit kopi yang akan dijadikan tanaman kopi di polybag itu kita tentunya harus menentukan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentukan biji itu merupakan biji yang sehat. Bagaimana cara menentukan biji yang sehat? Artinya biji kopi yang sehat itu bisa ditentukan melalui dari kebun. Ya, bisa ditentukan mulai dari kebun. Yang pertama, biji itu tumbuh ataupun terdapat pada ranting yang sehat juga. Biji itu terdapat pada ranting kopi yang sehat juga. Ya, jadi kita memilih biji kopi yang sehat itu dipastikan biji kopi tersebut terdapat pada ranting yang sehat. Yang pertama, jangan sampai kita memilih biji kopi itu bukan pada ranting yang sehat. Artinya kalau ranting kok tidak sehat, maka jika di situ terdapat biji kopinya, maka jangan diambil untuk pembibitan ya. Terus yang kedua, biji kopi yang akan dijadikan bibit itu kalau bisa setelah menemukan biji kopi yang sehat terdapat pada ranting yang sehat. Yang kedua, jangan sampai biji kopi itu upayakan tidak terdapat hama ya. Tidak terdapat hama. Karena kemungkinan jikalau terdapat hama pada buah kopi dan batang atau ranting kopi itu, kemungkinan dari sekian persen kopi tersebut mengalami ketidaksuburan ataupun tidak sehat ya. Oleh karena itu, satu, cari ranting yang sehat. Dua, tentukan di situ bijinya sehat juga ya. Jangan sampai terkena hama dan penyakit. Terus ciri-ciri yang ketiga kemungkinan yang ketiga yaitu adalah ranting sehat, kopi sehat, tidak terdapat hama. Ciri-cirinya itu bagaimana? Kopi itu kencang, artinya dompolannya itu kencang. Nah, tidak gampang rogol, tidak gampang rontok, itu sangat kencang sekali. Nah, jikalau terdapat kopi yang dompolannya kencang, itu bisa dijadikan bibit kopi untuk tanaman kita, khususnya pada tanaman kopi yang sifatnya itu lancuran ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, kami akan sepilkan ataupun perlihatkan biji kopi yang sehat itu seperti apa, dan nanti kita bisa dijadikan untuk bibit kopi ya. Ini di sini ada satu tumbuhan kopi ataupun tanaman kopi kami yang insya Allah ini dibilang sehat ya. Ini dompolannya kenceng, dompolannya sangat kenceng sekali ya. Nih, dompolannya kencang sekali. Nah ini sehat, dompolannya kencang. Ini bisa dijadikan bibit kopi ataupun tanaman kopi yang akan ditumbuhkan pada polybag terlebih dahulu. Ini bisa dijadikan bibit karena ini kategorinya sehat, tidak terdapat hama, tumbuh pada ranting yang sehat juga. Mari kita lihat sejenak dari kopi tersebut ya. Coba ini lihat, kamera saya ambil, maaf ini tidak ada kameramen ya, maka saya kamera sendiri, tidak apa-apa ya, tidak jadi masalah. Nah, pada kopi ini, buah kopi ini ya, ini terdapat pada satu ranting yang sehat, bijinya kelihatan sehat ya,
tidak terdapat hama dan penyakit ya. Terus dompolannya itu kenceng. Ini ciri-ciri biji kopi yang sehat, yang nantinya ini bisa dijadikan pembibitan dan kita tumbuhkan pada polybag terlebih dahulu. Ini merupakan cara yang paling efektif, itu kita memilih biji kopi yang akan dijadikan bibit pada polybag, dimulai dari kebun ya. Dimulai dari kebun. Ini kan dompolannya bagus, kenceng ini ya. Kenceng sekali ini. Ini juga sama, kenceng ini. Bisa dijadikan bibit ya. Nanti ditanam di polybag terlebih dahulu. Oleh karena itu, teman-teman, jikalau ingin melakukan pembibitan, membibit sendiri, bukan beli ya, bibit sendiri, itu upayakan cari dari kebun ya. Bukan asal mengambil biji kopi lalu dijadikan bibit, bukan seperti itu. Makanya kita harus selalu melakukan pengamatan terlebih dahulu, mana biji kopi yang akan kita jadikan bibit dan mana yang tidak layak untuk dijadikan bibit. Kalau kita survei ke kebun kita masing-masing akan tahu, oh ini biji yang sehat dan ini yang kurang sehat. Ini sehat, ini bagus, ini juga ini sehat, ini bagus ya. Ini juga sehat ya. Nah, pada yang ini, ranting ini masih kurang bagus karena ini dompolannya tidak kencang ya. Ini tidak kencang, rawan sekali dengan adanya kerontokan, ini tidak kencang. Beda dengan yang ranting ini sangat kencang sekali ya. Maka ini layak untuk dijadikan bibit kopi yang nantinya kita tumbuhkan ataupun kita pelihara terlebih dahulu. Sebelum ditanam pada kebun, terlebih dahulu kita ditanam di polybag terlebih dahulu. Oleh karena itu, semoga hasil pengalaman dari saya ini tetap bisa memberikan kemanfaatan, khususnya bagi saya dan keumumannya bagi para teman-teman dimanapun Anda berada ya. Sekian dari saya, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesempatan untuk saling berbaiki kebaikan kepada sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.